Halo Mas Yongki. Halo Pak Sugeng. Selamat siang. Selamat siang Pak Sugeng. Oke, kita bertemu lagi di Mampir Wedangan Warung Halaman. Nah, ini Siap. dengan Mas Yongki ya. Ya. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi dengan tamu di Mampir Wedangan ini seri yang keberapa ya? 6 kayaknya. Masih bersama saya Arif Sugeng Widodo dengan Mas Yongki. Gigih siapa gitu saya juga. Francisco. Ya. Oh, ada di sini. Oh, ada. Oh iya. Oke. Mas Gigih ini Mas Yongki ini penulis buku. Sebenarnya udah berapa buku ya? Ini yang terakhir ya kayaknya. Ya, ini yang paling baru 2021. 2021. Lalu berapa buku? Kalau bukunya sejauh ini ada 4. Oh, ada 4. Ada 4. Oke, ada 4. Banyak ya. Lumayan. Masih sedikit lah. Dan bukunya agak seri. Saya kalau baca agak mikir-mikir itu. Harus benar-benar meluangkan waktu untuk mikir lah kira-kira gitu. Agak berat ya. Agak berat. Tapi kita nggak akan bahas bukunya satu persatu, tapi nanti kita akan bahas kira-kira di balik penulisannya, mungkin kita akan sedikit mengulik itu gitu. Cuma ini Mas Yongki, ini kan di Mampir Wedangan ini memang ngobrol santai, lalu juga biasanya cerita pengalaman. Nah, karena dari pengalaman itu pembelajaran banyak itu, kira-kira gitu. Nah, teman-teman, Mas Yongki ini kita ketemu dulu waktu filsafat dulu. Kuliah di S2 di filsafat, lalu setelah itu sempat kerja bareng ya kita. Cuma beda kelompok, jadi penelitian di Bantul itu ya. Di Bantul ya. Jadi jadi tenaga ahli judulnya. Jadi tenaga ahli penelitian lah kira-kira budaya itu. Mas Yongki tenaga ahli di babnya apa itu, saya di bab apa gitulah kira-kira. Di Labuan dulu saya. Labuan saya. Saya Jodangan. Jadi dua cerme ya, itu ada budayanya, tapi kita nggak akan bahas itu juga. Lalu apa yang dibahas ini? Karena Mas Yongki ini menarik, beliau ini aslinya Jember, iya kan? Benar. Aslinya Jember, lalu S1-nya di sana ya? Di Jember. Di Jember dulu ngambil sastra Inggris. Ya. Lalu jauh-jauh ke Jogja untuk kuliah S2. Benar. Ngambilnya double lah. Jadi beliau ini ngambil S2 di filsafat sama di kajian budaya ya. Kajian budaya dan media. Kajian budaya dan media. Jadi itu mana dulu itu? Dulu awalnya tahun 2012 ya, itu di kajian budaya dan media dulu. Oh, di UGM. Tahun 2012. Terus nyoba ngelamar beasiswa. Ke filsafat. Nah, terus di ngelamar itu tahun 2013. Selisih 1 tahun? Selisih tahun. Oke. Nah, tahun 2013 ternyata ngelamar beasiswa diterima gitu. Ya sudah, terus kemudian kuliah di filsafat. Dan kemudian yang S2 di KPM itu masih kuliah itu. Jadi di KPM itu semester 3 itu kan sudah nggak ada kuliah ya. Jadi tinggal seminar sama tesis. Jadi nggak bentrok ya? Nggak bentrok. Terus di filsafat itu tahun 2013 semester 1. Nah, jadi nggak bentrok. Nggak bentrok kuliahnya. Bentrok pikirannya. Yang dipikir semakin banyak ya. Gitu. Bentrok pikirannya, mentalnya, uangnya juga. Gitu. Nah, Mas Yongki ini juga saat ini jadi pengajar, dosen di Mercubuana ya. Lalu juga ngurusi portal Yogya.com. Jogja.com. Yogya. Oh, Yogya. Portal Yogya.com. Oke. Jadi nanti bisa dicek lah ya di sana itu. Nah, kita akan ngobrol soal perjalanan aja karena ini menarik gitu kira-kira gitu. Jadi dari Jember dulu ngambilnya sastra Inggris. Lalu setelah itu kenapa kok tertarik kajian budaya? Setelah itu kok ngambil filsafat?
setelah itu ya jadi dosen. Dosennya dosen Pancasila. Lalu kerjaan yang lainnya di media itu tadi. Jadi pokoknya nyambung semua lah pokoknya. Nyambung semua. Kira-kira nyambung semua itu loh. Nah, di luar itu kadang melakukan penelitian. Nah, oke, Mas Yongki, perkenalan dulu. Jadi tadi pengantar aja, mungkin nama, lalu juga waktu di Jember itu gimana dulu sejarahnya ngambil. Mungkin perjalanan SMP SMA-nya sampai kuliah di Jember itu gimana itu? Ya sebenarnya kalau secara singkatnya ya, jadi saya itu sebenarnya memang suka sastra memang. Jadi sejak SMA, sejak SMP itu saya suka baca cerpen, terus baca koran-koran di tiap hari itu kan ada tiap minggu ya biasanya ada cerpen di koran, itu saya suka baca itu. Terus di perpus juga ada cerita rakyat kalau nggak salah. Nah itu saya suka baca itu. Perpus mana itu? Perpus di Jember dulu. Di sekolah. Sekolah. Oh sekolah. SMA atau apa? Di SMP SMA. Oh SMP SMA. Oh, nah itu ada perpus yang menyediakan ada buku itu yang Nah, jadi saya awalnya memang suka baca sastra. Jadi cerpen, cerita rakyat sejak SMP SMA. Nah, terus setelah lulus SMA kemudian saya mendaftar di sastra Inggris gitu. Oke. Nah, di sastra Inggris itu saya juga selain kuliah, saya juga berkegiatan di organisasi namanya Dewan Kesenian Kampus. Waktu di UNEX ya? Iya, di Jember itu sastra Inggris. Saya juga berkegiatan di organisasi Dewan Kesenian Kampus. Itu di bawah Universitas Jember atau di bawah Universitas Jember? Enggak, itu atau area wilayah di bawah Fakultas Sastra. Oh, di bawah fakultas. Oke. Jadi itu kayak kayak organisasi di bawah fakultas itu. UKM lah. UKM, nah gitu. Benar UKM. Okay. UKM kesenian dan di sana juga saya mulai mengembangkan itu. Jadi skill dalam menulis karya kreatif, terus kemudian pentas teater tuh saya juga pernah dulu. Pernah ikut? Pernah. Pentas teater, terus baca puisi. Nah, intinya di waktu S1 itu memang saya mencurahkan segala yang saya minati waktu itu, yaitu sastra. Terus saya kembangkan sepenuhnya di waktu S1. Terus di kelas itu juga saya belajar teori. Nah, jadi di kelas itu saya belajar teori sastra. Terus di organisasi kesenian itu saya belajar prakteknya. Nah, jadi antara teori praktek itu imbang waktu itu di waktu S1. Nah, itu yang perjalanan sampai S1-nya. Oke. Ketertarikan itu dipengaruhi oleh apa? Apa memang keluarga memang ada darah-darah mungkin seniman atau mungkin memang sastrawan atau memang lingkungan waktu itu mendukung untuk terjun di dunia seni sastra itu kira-kira. Nah, kalau ceritanya ya, jadi orang tua saya yang ayah itu, dia sebenarnya juga seorang penulis sebenarnya. Oh gitu. Ya. Bapak ya? Bapak. Oke. Bapak itu seorang penulis yang juga suka nulis cerpen. Gitu. Oke. Nah, terus gimana ceritanya sampai kemudian dia menikah sama ibu saya, terus kemudian sama ibu saya itu disuruh berhenti gitu. Oh gitu. Disuruh berhenti menulis karya kreatif cerpen karena kata ibu suka linglung katanya. Oh gitu. Jadi melamun, linglung dan sebagainya. Itu karena saking menjiwainya atau mungkin gimana? Ya. Atau baru mikir gitu dianggap linglung padahal baru mikir gitu. Iya mungkin gitu. Nah, jadi sama ibu disuruh berhenti karena sering melamun, gitu. Sering linglung gitu. Akhirnya disuruh berhenti, suruh kerja saja. Jadi akhirnya kerja di sebuah pabrik kertas leces namanya. Itu akhirnya lumayan berhenti nulis. Jadi kalau dari sejarah keluarga itu dari bapak. Jadi bapak itu memang ketertarikannya bapak itu ada. Jadi bapak memang seorang penulis karya kreatif, cerpen terutama. Nah, terus kemudian mungkin nurun ya. Jadi skill bakatnya juga nurun yang akhirnya saya juga minat dengan sastra itu. Oke. Gitu Pak Sugeng. Oke, lalu kok dulu ngambilnya sastra Inggris? Enggak
mungkin sastra Indonesia atau nggak ada di UNED? Ada. Atau yang lain mungkin? Nah gini, dulu sebelum saya masuk kuliah itu, saya juga suka dengar-dengar lagu Barat kebetulan. Selain lagu Barat juga ada lagu ini sih lokal ya, Bali, namanya Superman is Dead. Nah Superman is Dead itu, nah dulu saya suka waktu SMA itu, dan liriknya itu kan juga kebanyakan bahasa Inggris. Nah akhirnya saya mulai suka dengan belajar bahasa Inggris melalui lirik lagu itu. Dan itu efektif loh. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris itu belajarlah lewat lagu yang disukai. Jadi kalau misalkan suka lagu A atau lagu B yang berbahasa Inggris ya, jadi kita bisa efektif belajar bahasa Inggris lewat lagu yang kita sukai. Nah akhirnya minat di sastra terus kemudian digabungkan dengan suka lagu yang berbahasa Inggris yang juga belajar dari sana. Akhirnya ketemulah itu namanya sastra Inggris. Nah awalnya gini, awalnya saya ke sastra itu Inggris itu ya secara motivasi itu memang ingin belajar bahasa Inggris. Ternyata salah sebenarnya. Jadi jadi kalau kamu ingin belajar bahasa Inggris kursus gitu. Nah itu bisa mengakses skill bahasa Inggris. Nah awalnya saya punya motivasi seperti itu. Nah ternyata sastra Inggris itu sebenarnya nggak murni belajar bahasa Inggris ya, tapi itu belajar tentang sastranya. Jadi bahasa itu cuma sebagai mediumnya saja dalam sastra Inggris. Nah akhirnya motivasi itu berubah akhirnya. Jadi ingin belajar bahasa Inggris terus kemudian mempelajari sejarah Inggris, sejarah sastranya dan novel-novel yang pernah lahir dengan bahasa Inggris, berbahasa Inggris. Berarti malah lebih paham sastra Inggris itu, atau itu kalau sastra Inggris itu sebenarnya sastra pelajaran soal sastra di Amerika atau di Inggris atau Eropa atau gimana? Kalau secara ini ya, secara konsepnya ya, itu sebenarnya sastra di Inggris. Mempelajari sastra yang lahir dalam konteks bangsa Inggris waktu itu. Gitu. Nah, tapi ada beberapa hal ya yang menurut saya ini juga berkembang. Kayak misalkan Beowulf ya, itu termasuk sastra Inggris lama itu. Nah, tapi cerita itu bukan dari Inggris itu. Dari mana? Cerita itu dari wilayah Skandinavia. Nah, terus kemudian itu dipelajari dan kemudian diklaim itu sebagai sastra Inggris itu. Gitu. Nah, padahal dia nggak lahir bukan cerita yang lahir dari Inggris, tapi itu disebut sastra Inggris pada waktu itu sebagai karya sastra Inggris lama waktu itu. Itu juga dipelajari. Beowulf namanya. Itu yang belajar Beowulf itu penulisnya atau ceritanya? Beowulf itu kisahnya. Yang itu sastra bisa dikatakan berawal dari lisan ya. Jadi itu ada seorang tokoh namanya Beowulf. Terus jadi nama karya itu. Nah itu jadi sebenarnya kompleks ya sastra Inggris itu, apakah dia lahir memang asli dari bahasa Inggris, terus kasus itu sebenarnya ada usaha untuk mengklaim itu loh di daerah-daerah lain, terus diklaim. Terus juga Inggris dalam hal ini juga dalam nggak murni Inggris yang sekarang kita lihat ya, tapi dulu Inggris itu juga termasuk wilayah Irlandia, Wales itu kan masuk dalam Persemakmuran. Bukan namanya itu Inggris Raya. United Kingdom. United Kingdom kan bukan Inggris. Kalau Inggris itu England itu Inggris. Kalau England, Wales, itu masuk United Kingdom. Jadi itu yang dipelajari. Negara persemakmuran itu toh maksudnya. Beda. Persemakmuran itu sebenarnya bahasa halusnya itu penjajah itu. Jadi Inggris memang jajah Irlandia Utara. Terus jajah Wales. Aslinya sebutan saya kan persemakmuran. Commonwealth. Sebenarnya negara jajahan itu.
Itu yang Australia katanya mau misah itu ya. Bisa. Nah, terus sekarang baru-baru ini ada orang yang mengkritik monarki Inggris ditangkapin. Oh gitu. Iya. Jangan terlalu banyak bicara ke situ, nanti kita melebar jadi bicaraan ini Ratu Elizabeth kan. Panjang sebenarnya kalau Iya. bicara Inggris ya, lebih kompleks. Oke, ceritanya Raja atau Ratu Inggris sampai situ dulu. Lalu gini, itu kan istilahnya selesai ya kuliahnya itu. Lalu Selesai lah. Lah kok setelah itu ada ketertarikan untuk wah saya mau nerusin S2. Setelah itu kok ngambilnya di Kajian Budaya di UGM. Waktu itu lulusnya tahun berapa itu? Tahun 2012. S1-nya 2012, lalu jeda setahun. Enggak, itu jeda enggak sampai setahun itu. Oh, enggak sampai. Kalau enggak salah 6 bulanan. Oh, 6 bulanan ambil S2 itu. 6 bulanan nganggur. Terus daftar S2 ini. Oke. Itu beasiswa atau biaya sendiri yang Kajian Budaya? Beasiswa BI namanya. Oh ya. Beasiswa BI namanya beasiswa Bapak Ibu. Jadi dibantu keuangan bayar SPP waktu itu oleh Bapak Ibu. Sama di sini saya juga kerja sebagai translator waktu itu. Oh iya. Karena sastra Inggrisnya tadi berguna lah kira-kira. Berguna di bidang penerjemahannya itu. Oke. Berarti Kajian biaya sendiri baru setelah itu tadi beasiswa yang. Nah, yang Kajian Budaya itu kenapa saya pilih Kajian Budaya? Karena di beberapa alumni sastra Inggris itu kuliahnya di Kajian Budaya. Masuk ada beberapa dosen ya sastra Inggris itu yang juga kuliah di Kajian Budaya. Nah, terus kemudian saya juga diskusi juga kalau misalkan mau lanjut S2 ini kemana. Nah, terus kemudian berarti seniornya udah ada yang di waktu itu. S2 KPM itu. Dan di kuliah saya juga belajar teori-teori yang sebenarnya juga nyambung dengan Kajian Budaya. Jadi teori-teori itu misalkan teori postkolonial, teori kayak feminisme itu kan juga dipelajari di sastra kan. Pelajari di sastra, dan ternyata itu juga dipelajari juga di Kajian Budaya gitu. Jadi postkolonial, terus gender ya, feminisme, psikoanalisis itu saya juga dulu belajar waktu S1. Skripsi saya itu tentang psikoanalisis. Yang Kajian Budaya? Bukan yang sastra Inggris. Sastra Inggris. Terus kemudian ternyata teori-teori itu juga nyambung. Analisis siapa? Sigmund Freud itu. Sigmund Freud. Yang aku pakai di skripsi itu Carl Gustav Jung. Nah, itu juga tokoh yang tulisannya Jung itu ya. Jung ya, itu tokoh psikoanalisis juga itu. Temannya Freud itu sebenarnya. Nah, cuma dia pisah jalan karena nggak sepakat dengan teori-teori Freud. Nah, itu nyambung dengan Kajian Budaya yang saya pilih waktu di S2 itu. Jadi akhirnya saya lanjutnya di S2 Kajian Budaya. Plus juga Kajian Budaya ini lebih kontemporer ya. Jadi kita mempelajari budaya yang bukan budaya budaya-budaya pop, budaya-budaya kontemporer. Nah, itu yang saya suka kan. Di kesenian juga saya berapa kali suka kesenian-kesenian kontemporer. Kayak misalkan musik pop gitu. Nah, itu yang saya sukai, dan ternyata juga dipelajari juga di Kajian Budaya. Jadi nyambung lah. Jadi yang saya minati, saya pelajari dari sastra ini nyambung dengan apa yang dipelajari di Kajian Budaya dan Media. Nah, tapi kalau tadi yang dipelajari Sigmund Freud, lalu Jung tadi. Carl Gustav Jung. Bacanya Jung ya. Tulisannya Jung kan itu. Jung. C.G. Jung. Lalu gender feminis, lalu apa lagi? Postkolonial macam-macam. Itu kan di filsafat juga ya 11-12 ya ada ya kira-kira. Saya juga baca-baca itu malah di filsafat juga gitu. Nah, tapi bukan ini Kak, bukan mata kuliah kan?
mata kuliah mungkin tidak ada spesifik memang, Kalau tapi KBM spesifik. tapi ada, maksudnya dia menjadi sub gitulah kira-kira. Kalau di kajian budaya itu jadi mata kuliah. Oh jadi mata Jadi kuliah, karena sudah spesifik ya, Spesifik ya. yang terkait Postkolonial. dengan budaya. Nah, Oke. gender itu juga jadi mata kuliah sendiri. Nah, apa namanya? Kok waktu itu kepikirannya ke Jogja itu gimana? Maksudnya kok nggak ke Surabaya atau mungkin Jakarta atau mungkin malah Jember juga? Atau karena tadi ada seniornya yang udah di sini aja? Salah satunya itu. Salah satunya itu. Terus bagi orang luar ya, bagi orang luar Jogja, Jogja itu adalah kota yang diidamkan untuk sekolah. Oh gitu. Jogja. Jadi dan waktu itu situasinya sama seperti itu juga pas lulus S1 itu dulu. Oh iya, Jogja lah gitu. Nah, jadi menurut saya ya menjadi referensi lah. Promosinya Jogja keluar Jogja ini bagus. Nah, iya. Jadi orang-orang pengen sekolah di Jogja, terus kemudian Jogja ini juga jadi tempat beberapa penyair-penyair lahir. Penyair maupun sastrawan lahir di Jogja itu kan kayak Rendra. Pembuat lagu, penyanyi macam-macam. Rendra ini. Ya. Dulu saya juga suka Rendra ya kebetulan kan. Dan lihat ternyata Rendra itu lahir sekolahnya juga di UGM Rendra kan. Okay. Dia juga berkarya di Jogja. Akhirnya selain juga kan alumni yang kuliah di Jogja, saya juga melihat Jogja ini sebagai tempat yang ideal untuk sekolah ya, untuk menimba ilmu. Nah, terus ada juga anggapan begini. Di Jogja itu kalau kamu ke Jogja nggak pinter rugi. Gitu. Kalau misalkan di Jakarta, kalau misalkan kamu merantau ke Jakarta, tidak kaya, kamu rugi. Beda ya? Beda. Orientasinya beda. Orientasinya beda. Jadi memang saya niatnya ke Jogja itu memang ingin kuliah mendapatkan ilmu. Setelah lulus, pertanyaan kamu kalau nggak kaya ya rugi juga. Ujung-ujungnya ke sana ya, ujungnya ke sana. Ya dulu ada anggapan begitu. Udah pinter nggak kaya rugi. Benar. Nah terus saya juga sama ya. Jadi merantau itu bagi saya ya itu kita harus lebih sukses dari sebelum kita merantau. Jadi saya juga ada anggapan sebelum sukses jangan pulang dulu. Jadi nanti nggak pulang-pulang. Pulang nanti. Oh, pulang. Ya, tapi saya harus sukses ya. Oh, gitu. Makanya ujung-ujungnya harus kaya kan. Sukses itu kaya ukurannya. Atau pinter kan di Jogja berarti pinter aja. Iya pinter. Orang pinter tuh harus kaya. Harus ke Jakarta berarti. Sekali-kali lah ke Jakarta. Biar kaya. Okay. Ujung-ujungnya ke sana. Okay. Ujungnya jadi kaya. Nah, setelah di Jogja itu kan ini ya suasana mungkin mendukung dengan yang tadi diungkapkan soal ketertarikan soal seni macam-macam itu. Itu gimana prosesnya? Apakah juga terlibat di banyak aktivitas seni atau memang lebih ke akademik aja? Nah, kalau awalnya itu memang saya niatnya ke sini kan kuliah ya. Plus juga memang niatnya karena biaya sendiri, jangan sampai molor. Jadi dulu saya itu kuliahnya itu di kampus perpus kos, sudah itu aja. Kampus perpus kos. Jadi sama warung ya untuk makan. Ini mahasiswa ideal. Nah, karena waktu itu biaya sendiri berat kan. Tapi kalau S2 wajar sih. Jangan sampai molor. S1 itu menjadi eman-eman. Iya, waktu itu karena SPP-nya lumayan juga, bayar sendiri, jadi jangan sampai molor. Jadi saya ke sana. Nah, kalau dalam hal kesenian, biasanya saya sebagai penonton saja di beberapa acara. Nah, itu saya awal-awalnya cuma sebagai penikmat. Di Jogja kan banyak acara ya, acara-acara kesenian itu juga saya seringkali sebagai penikmat. Tapi bukan performer atau orang yang seniman yang memproduksi karya itu enggak. Jadi hobi waktu di Jember dulu soal terlibat di komunitas seni yang mungkin di teater macam-macam
nggak diterusin waktu di sini. Nggak, di sini berhenti dalam hal praktek ya, dalam hal praktek seni. Karena saya waktu itu mikirnya kalau misalkan disambi dengan praktek juga, itu nanti akan molor juga kuliahnya kan. Terus waktu juga akan banyak dipakai selain kuliah juga, fokusnya bisa terpecah gitu. Nah, akhirnya yang praktek berhenti dulu lah praktek. Nah itu orang yang kuliah biaya sendiri itu panjang mikirnya. Iya, gitu tadi. bener. Mahal loh gitu. Itu jadi saya harus cepet-cepet ini menyelesaikan itu kuliahnya itu. Oke. Lalu setelah itu informasi kok, oh ini filsafat ada beasiswa, lalu wah saya coba iseng daftar gitu. Waktu itu gimana itu prosesnya? Secara motivasi kan saya tadi bilang ya, motivasinya adalah mencari ilmu. Oke. Nah, di ke Jogja itu memang mencari ilmu, belajar. Niatnya cuma satu itu aja. Nah, terus filsafat ini kan adalah bagi saya waktu itu ya, itu memang ibunya dari segala ilmu. Nah, jadi saya lihat ungkapan lawas banget. Ungkapan lawas ya. Iya. Ya memang bagi anak S2 yang awal ke Jogja waktu itu. Belajar filsafat dengan motivasi mencari ilmu itu saya pikir itu bisa menjawab ya. Motivasinya bisa tercapai dengan belajar ibu dari ilmu-ilmu itu. Dan kebetulan juga ada peluang beasiswa kan. Akhirnya daftar dan dulu beasiswa dari mana itu? BPPDN namanya. Itu dari Dikti. Oh, dari Dikti. Oke. Dulu masih ada Dikti ya dulu ya. Jadi beasiswa full SPP sama biaya hidup. Biaya hidup. Sama biaya buku, sama domisili kos. Selama berapa? 4 semester? 4 semester. Dibatasi 4 semester. Lalu dulu selesai 4 semester? Atau molor? 4 semester. Dulu itu kalau nggak salah harus 4 semester ya kalau nggak salah ya. Enggak ya? Bisa 3 semester. 5 semester. 5 semester aja masih cum laude. Enggak, maksudnya kalau misalkan ditempuh 3 semester nggak bisa gitu. Dulu 3 semester bisa Mas? Bisa kayaknya. Saya dulu 4 semester. Harus 4 semester gitu, tapi 3 semester nggak boleh gitu ya maksudnya. Dulu saya agak lupa itu. Tapi yang fakultas-fakultas lain malah didorong 3 semester cepet paket-paket beasiswa itu dulu. Boleh ya? Boleh. Alasannya kalau misalkan saya mungkin habis 3 semester, yang semester berikutnya nggak dapat beasiswa. Lalu jadi tak ambil 4-4-nya. Biar cair. Cair. 4-4-nya. Iya, saya ingat itu ada motivasi. Tapi boleh 3 semester selesai boleh. Nah, itu kurang tahu. Nah, setelah selesai ya, berarti kan S2 kajian budaya selesai. Memang lebih dulu ya? Lebih dulu, lalu baru filsafatnya. Selisihnya juga setahun berarti? Setahun. 2014 selesai kajian budaya, 2015 selesai filsafat. Nah setelah itu kan nulis buku ya Mas Yongki. Tadi ada berapa? 4 atau berapa? Buku pertama waktu apa skripsi atau S2 itu? Atau itu bukan tulisan tesis atau skripsi, memang nulis khusus? Bukan, itu sebenarnya dulu waktu S2 kajian budaya dan media saya itu aktif mengikuti seminar, terus simposium, konferensi, sebagai pemakalah gitu. Nah, yang diundang sebagai pemakalah kan harus nulis mempresentasikan apa yang materi yang akan disampaikan atau risetnya lah. Nah, itu saya aktif di beberapa kali seminar, itu banyak, itu ada sertifikat ya di yang saya simpan tuh, ada sampai nasional, internasional itu saya ikut itu. Jadi sebagai pembicara, terus makalah-makalah jadi pembicara itu dari seminar simposium itu kemudian saya kumpulkan terus tak gabungkan dengan tugas-tugas saya di kajian budaya yang saya pikir itu bagus dan menarik.
Terus saya gabungkan dengan skripsi saya, itu ada ringkasan skripsi jadi satu, jadilah buku Pesona Dunia Simulakra. Itu gabungan itu kumpulan makalah ya. Kumpulan makalah sama tugas KPM sama skripsi S1. Iya. Soal simulakra itu sebenarnya menarik itu. Menarik. Ya. Nantilah ntar berat sedikit. Nanti berat lah. Setelah itu soal simulakra itu apalagi? Buku yang setelah simulakra itu tesis saya di Kajian Budaya dan Media. Itu diterbitin kapan? Maksudnya kapan mulai dicetak itu? Kalau nggak salah yang buku pertama 2013 ya kalau nggak salah. Oh gitu. Oh berarti masih kuliah waktu itu. Sudah lulus S1-nya masih. S1-nya apa filsafat S2-nya masih itu. Kalau saya ingat ya itu semester 4 Kajian Budaya itu berarti 2014 kayaknya. Iya. 2014. Terus itu dibedah di filsafat kan. Jadi buku itu dibedah di filsafat sama Pak Rizal. Oh, di perpus itu ya? Di perpus. Yang bedah Pak Rizal itu yang ngajar filsafat bahasa. Okay. Dibedah di sana Pesona Dunia Simulakra itu. Itu buku pertama saya itu. Oke. Lalu setelah itu mata kuliah Pak Rizal dapat A apa? Dapat A saya. Oh, dapat A. Filsafat bahasa. Lalu ini apa itu 2014 ya? Oke. Buku kedua? Buku kedua itu tesis saya di Kajian Budaya dan Media. Apa judulnya? Belandongan namanya. Belandongan. Belandongan itu kayak kopi. Iya, di sini jadi warung kopi kan? Iya, itu apa sebenarnya? Belandongan itu sebutan bagi anak hasil kawin silang antara Jawa dan Madura. Itu di apa perkawinan antara silang Madura dan Jawa. Oh gitu. Di Jawa Timur kebanyakan kasusnya atau gimana? Kalau yang paling aman jawabannya itu di desa tempat saya meneliti. Oh, okay. Yang paling aman. Jadi karena Jember banyak Madura, banyak Jawa, campur. Osing ada nggak sih Osing? Ada Osing ada, Arab ada, Cina ada. Oh gitu. Oh gitu. Ya di Jember itu mix ya. Yang saya pelajari itu, yang saya riset itu sebenarnya ada motivasi untuk mencari siapa diri saya. Jadi di Jogja itu gini, saya kan di Jember itu kan ngomongnya Jawa ya, ngomongnya Jawa. Di Jember. Jadi dominan Jawa saya. Ya meskipun ada sedikit-sedikit Madura ya. Oke. Nah tapi di Jogja pernah waktu itu ngomong bahasa Jawa, bahasa halus Jawa. Nah tapi bagi orang yang jualan itu kelihatan saya bukan orang Jogja, padahal saya ngomongnya halus Jawa. Nah terus saya tanya, kok bisa tahu saya bukan orang Jogja? Karena logatnya Madura katanya. Karena logatnya Madura. Berarti makanya jadi Jawa Madura ya. Nah, jadi di Jogja saya awalnya nggak merasa, ternyata logat saya Madura, meskipun ngomongnya Jawa tapi logatnya Madura. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri ada Maduranya? Kultur ya, jadi Bapak itu dari Probolinggo yang kultur lingkungannya itu banyak Maduranya. Oke. Nah, jadi kalau dari keturunan masih Jawa sih, cuma kulturnya di lingkungan tuh Madura. Sama kayak Ibu juga kayak gitu. Bahasa Madura bisa? Bahasa Madura bisa sedikit-sedikit ya. Bisa. Kalau waktu itu di Jember lumayan lancar, jadi ngomong gitu. Bahasa Madura lumayan lancar. Cuma sekarang karena nggak biasa ya, jadi dipraktekkan. Agak sedikit. Berarti yang di sana itu bahasa apa yang biasa dipakai di Jember? Di Jember bahasa Jawa, dominan Jawa. Oh gitu. Dominan. Jawanya Jawa model Jawa Timuran gitu. Jawa Timuran. Jawa Timuran. Nah, berarti ada Jawa Timur, Jawa, bahasa Madura, yang Osing tadi ada cuma nggak banyak yang mempraktekkan, memakai. Yang Osing ada di daerah Arjasa itu cuma nggak begitu banyak ya orang yang penutur bahasa Osing ya. Yang dominan Jawa dan Madura yang dominan. Jawa. Nah, jadi tesisku itu sebenarnya ingin mencari tahu jati diriku sendiri. Sebenarnya saya ini Jawa atau Madura ya. Akhirnya saya meneliti di satu desa itu. Terus kemudian menemukan memang di sana itu ada
biasa, orang-orang ngomong Jawa logat Madura itu biasa saja. Terus kemudian orang punya kemampuan 2 bahasa di sana itu biasa saja ini. Terus ada istilah itu, kemudian anak kawin campur itu disebut Blandongan, yang jadi judul tesisku itu. Oh, itu ungkapan itu memang lahir di Jember, maksudnya munculnya di Jember atau di Jawa Timur atau di mana itu Blandongan? Kalau yang maknanya adalah kawin silang, sementara yang saya temukan itu di desa itu ya. Nah, tapi di luar desa itu Blandongan maknanya lain. Oh gitu. Nah, apa? Kayak misalkan Blandong ya. Blandong itu adalah pekerja level paling bawah di daerah, di wilayah hutan atau di wilayah perhutani lah. Ya, kalau zaman Belanda waktu itu. Oh, Jawatan perhutani. Oke. Jadi itu pekerja paling bawah, di bagian pekerja kasar namanya Blandong. Terus ada juga artinya sebagai maling kayu. Itu gitu. juga ada. Itu pakainya ya Blandongan juga. istilahnya Blandong. Bukan Blandongan, Blandong. Blandong. Terus di Jogja Blandongan. Itu warung kopi. Sebutan untuk tempat nongkrong ya. Tempat nongkrong kopi. Tapi di desa itu lain maknanya. Tapi itu kayaknya dari Jawa Timuran juga itu yang punya kalau nggak salah. Mungkin. Bener ya. Terakhir itu saya kasih buku saya itu ke warung itu. Siapa? Pak Agus Alisafat itu kenal dengan yang punya. Yang punya katanya orang Jawa Timur. Iya. Nah, terus dihubungi sama Pak Agus, mau dikasih buku sama teman saya Blandongan. Lalu kamu nggak wawancara sekalian, ini Blandongan yang mana ini? Blandong yang kawin campur tadi, atau tukang kayu tadi, atau mungkin yang satunya itu maling kayu. Kalau saya telusuri di Jawa Timur tuh ada ini, kalau Blandongan yang warung kopi ini ya, itu kayaknya lebih dekat ke makna tempat nongkrong ya. Oh, ada. Berarti ada istilah makna lain, istilah tempatnya di daerah Jawa Timur memang ada istilah seperti itu. Tempat nongkrong namanya Blandongan. Oke. Akhirnya dijadikan nama warung kopi kan. Itu menarik itu sebenarnya. Dekat rel kereta. Terus juga ada lagi desa, kalau nggak salah desa namanya Blandongan di Pasuruan. Oh gitu. Ada namanya. Nah itu saya belum sempat mengunjungi desa itu. Itu menarik. Kok nggak sebagai pembanding, siapa tahu berhubungan itu kemarin pas riset nggak sekalian? Ya itu belum belum sampai ke sana. Terus ada Candi Blandongan. Oh ada juga ada. Menarik sebenarnya kalau kita mau ini bisa nanti beragam itu. Menarik. Nah yang menariknya apakah itu berkaitan atau tidak kan itu perlu diteliti lagi. Belum sempat, itu masih satu desa itu saja waktu itu. Nah, itu buku kedua ya kira-kira soal itu. Yang ketiga soal apa? Yang ketiga tesis filsafat. Tentang apa? Tentang seni nirmanusia. Itu tentang postmodern. Postmodern Jean-François Lyotard. Oke. Itu filsuf Prancis yang melahirkan estetika postmodern dia itu. Jadi dia tokoh postmodern juga yang melahirkan teori estetika seni itu, tentang postmodern. Nama kalau bahasa Inggrisnya itu inhuman itu saya terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi nir manusia. Maksudnya gimana? Jadi dia nir apa tanpa gitu? Jadi tanpa manusia atau gimana? Kalau menurut Lyotard itu begini. Jadi seni itu harus bisa keluar dari bentuk materialnya. Jadi bentuk material seperti fisik manusia, tubuh ini, terus fisik material benda-benda. Jadi seni itu harus bisa membawa jiwa kita atau semangat atau ide itu keluar dari kondisi fisiknya, katanya gitu, menjadi inhuman. Nah, kalau digambarkan secara sederhana itu kan seorang penulis ataupun seorang penyair ataupun
seorang sastrawan itu kan dia bisa hidup meskipun jasadnya mati kan. Oke. Nah, jadi ide-idenya, karyanya tetap hidup meskipun dia jasadnya mati. Nah, itu bisa ditafsirkan sebagai inhuman itu. Jadi dia bisa keluar dari kondisi kondisi fisik manusianya menjadi tetap hidup sampai di zaman berikutnya. Saya itu mau tanya banyak sebenarnya, cuma ini nanti jadi panjang. Jadi berat. Jadi berat nanti. Udah oke lah itu Lyotard lah. Lyotard. Oke, itu nanti bahasan lain aja. Nah, yang terakhir ini ya. Ini keempat kan? Itu keempat. Budaya tandingan. Apa ini aninya? Garis besarnya. Ini sebenarnya buku yang paling lama saya buat 4 tahun ini. Oh gitu. Sejak tahun berapa? Saya 2021 dikurangi 4 berapa ya? Ya anggap aja 2016 17 gitu. Ya, 16 17. Nah, ini juga karya saya yang saya kumpulkan selama usai saya lulus ya. Jadi setelah saya lulus itu saya sempat kembali ke Jember, ikut beberapa kali seminar juga. Terus ada makalah yang saya buat. Terus saya juga pernah buat acara sekolah di Jember yang di sana juga saya memberikan materi dan menulis waktu itu ya. Jadi saya kumpulkan itu makalah-makalahnya. Terus di sini juga beberapa kali saya mengirimkan tulisan untuk jurnal ya. Jadi secara motivasi sebenarnya memang ini ya, memang menulis untuk minat passion ya. Memang sudah passionnya itu ya. Passionnya itu. Menulis itu. Suruh masak kayaknya susah. Dan di beberapa kali seminar itu saya berani bayar lah waktu itu. Bayar untuk bisa jadi ikut seminar dan bisa mempresentasikan makalahnya. Jadi kalau secara finansial rugi. Iya. Tapi namanya karena passion memang ya. Ada yang sistem gitu ya, model gitu. Jadi kalau kita ikut seminar pemakalah ya malah pemateri itu malah bayar untuk terlibat di seminar-seminar itu. Gitu. Cuma itu seminar yang mungkin punya nama juga, makanya orang mau bayar juga oke lah gitu. Enggak juga sebenarnya. Oh gitu? Enggak, yang namanya mungkin lembaganya yang dijual. Ya mau ya penting ada yang punya nama lah. Lembaganya yang dijual. Sebenarnya kalau secara ini ya enggak juga. Tapi komunitas itu kan kalau balik lagi ke Jember tadi memang setelah itu di sana terlibat dengan komunitas-komunitas seni apa yang dulu sempat terlibat juga atau gimana? Di mana? Di Jember. Oh, setelah lulus kuliah itu saya ada talisat macam-macam ini beda ya? Ini beda ini. Setelah lulus kuliah saya sempat ke Jember selama hampir 2 tahun ya. Sempat kembali ke Jember. Nah, di sana saya jadi pengurus Dewan Kesenian Jember waktu itu. Di bidang sastra. Dewan Kesenian Jember. DKJ. Oke. Nah, di DKJ itu saya ini jelas berkomunikasi, punya relasi kan dengan seniman-seniman yang ada di Jember. Dan kebetulan saya juga suka dengan ketuanya, namanya Pak Eko. Itu saya suka itu memang seorang seniman. Apa bidangnya apa kalau? Dia sebenarnya ahli filologi. Oke. Jadi Jawa naskah-naskah Jawa itu dia ahli di bidang itu. Dan saya suka diskusi sama Pak Eko. Dan suka diajak keliling-keliling kalau ke tempat seniman A itu saya juga diajak nonton ludruk juga diajak, beberapa kali pentas juga terlibat sebagai panitia gitu. Jadi komunitas di Jember itu saya juga beberapa kenal orang-orangnya, penggeraknya juga kenal karena memang saya juga terlibat di organisasinya yang mengurusi tentang seniman di Jember waktu itu. Yang saya urusi waktu itu bidang sastranya. Berapa lama berarti sejak pulang itu di sana? Itu hampir 2 tahun saya tergabung sebelum ke Jogja lagi itu. Sebelum ke Jogja lagi. Ke Jogja lagi karena
ada tawaran dosen ngajar itu. kita ngajar di Mercu Buana. Itu tahun berapa tuh? Berarti balik 2000 berapa? 16 atau 2005? Saya lulus itu 2000 antara 2015 16. Iya. Kalau nggak salah 2016 ya. 2016. 2018 saya kembali ke sini. 2018 balik sini. Oke. Berarti lumayan lama loh di rumah 2 tahun. Hampir 2 tahun. Jember. Iya, 2 tahunan lah. Sekitar 2 tahun. Lalu itu balik ke komunitas-komunitas seni itu tadi. Di Jember ya itu karena saya juga di organisasi itu kan. Plus juga saya pernah mengadakan acara namanya Sekolah Sastra yang mengajak beberapa komunitas-komunitas seni. Itu untuk memeriahkan lah acara itu. Guru-guru juga beberapa saya kenal yang ngajar sastra itu. Itu juga ikut andil dalam acara itu. Jadi datanya saya pegang sebenarnya. Jadi guru-guru yang berkecimpung di situ itu saya pegang semua datanya waktu itu yang dalam acara itu ya. Jadi memang punya relasi dengan entah itu guru, komunitas maupun seniman di Jember. Yang sayangnya itu sekarang sudah enggak ini ya. Sekarang sudah karena di Jogja. Enggak, karena sekarang sudah di Jogja akhirnya ya terlalu intens terlibat di kegiatan-kegiatan di sana. Iya, selain itu juga beberapa relasi lost contact gitu. Ya itu yang saya sayangkan. Mungkin juga kemarin COVID juga memang bisa jadi vakum juga. Benar. Enggak ada aktivitas juga gitu kan. Lalu mungkin HP sampean terinstall hilang kontaknya. Di HP juga saya masih ada grup WA yang masih tergabung gitu. Seniman gitu. Jember. Berarti masih bisa di kontak-kontak. Bisa. Kalau kontaknya bisa dicari lagi. Facebook juga beberapa kali masih komen-komenan. Nah, setelah itu balik ngajar ya. Di Jogja, Mercu Buana. Teman-teman kita dulu banyak ya yang di sana memang waktu itu ngajar. Waktu itu yang filsafat memang ngajarnya Pancasila beberapa ya. Nah ya, berarti banyak yang dari filsafat di sana juga. Yang ngajar Pancasila waktu itu kebanyakan filsafat. Jadi relasinya dari situ. Jadi ada informasi kalau dibutuhkan dosen terus kemudian saya masuk gitu di Mercu Buana. Jadi relasi filsafat yang ini memberikan info itu. Menarik karena sebenarnya teman-teman kuliah itu banyak yang jadi pengajar juga ya. Jadi rata-rata jadi dosen banyak. Cuma yang kecantol di Jogja beberapa lah. Yang lainnya nyebar juga kan sebenarnya. Ya, maksudnya ngajarnya di banyak wilayah gitu loh. Ada yang di Surabaya, ada di Jakarta, di macam-macam. Gitu. Ada yang jadi seniman, sastrawan, dan juru masak. Kayak ular ya, seperti kan kayak ular. Banyak bisanya. Kayak bisanya. Ya, juru masak. Ada yang jadi YouTuber. Campur. Ada. Ini kan juga campur juga, gitu. Pengusaha juga, gitu. Pengusaha nulis juga. Nah, karena Mas Yongki ini aslinya memang pengalaman kuliahnya tadi cukup berwarna lah gitu. Lalu soal pekerjaan aslinya cukup berwarna juga ya. Sebenarnya, tapi tetap terkait dunia ini akademis, ininya riset, nulis, ngajar gitu kan. Rata-rata itu. Atau translate. Masih mirip-mirip lah. Media. Lalu di medianya itu pokoknya semua masih berkaitan lah dengan dunia pendidikan yang digeluti gitu. Benar. Nah, kalau mengajar ini sebenarnya gimana waktu itu ininya? Awalnya kok bisa dapat info lalu ngajar di sini aja, lalu ngajarnya Pancasila ya? Atau iya Pancasila. Ada yang lain? Dan kewarganegaraan. Pancasila dan kewarganegaraan. Mungkin sedikit lah diceritain soal itu. Sebenarnya kenapa kok Pancasila dan kewarganegaraan ini diisi oleh orang filsafat?
kalau menurut saya itu kurikulum Pancasila dan Kewarganegaraan itu sempat diperbarui. Diperbarui yang dulunya kan sangat orba ya, orde baru. Terus mengalami diperbarui dengan memasukkan ilmu-ilmu filsafat. Jadi filsafat Pancasila ini didekati dengan ilmu filsafat. Kalau yang orde baru kan ada anggapan ini sangat militeristik kan. Jadi dulu lebih ke doktrinasi. Nah jadi dulu ada BP apa itu namanya? BP 4 ya kalau nggak salah. Iya ya. Nah itu sudah lupa. Itu materinya PPKN itu. Oke. Itu diajarkan terus kemudian diperbarui oleh teman-teman filsafat itu dengan memasukkan ilmu-ilmu filosofis supaya tidak terkesan doktrinasi gitu. Oke. Dibuat diskusi, dibuat perdebatan. Pancasila itu didekati dengan filsafat. Maka dari itu para pengajar-pengajar PPKN itu diambil dari alumni-alumni filsafat yang belajar filsafat terus kemudian didekati dengan ilmu filsafat. Plus juga di filsafat juga ada pusat studi Pancasila. Yang mesti ada meskipun ada pro kontra ya soal pusat studi Pancasila, tapi itu juga jadi tempat untuk mengkaji Pancasila secara filsafat. Akhirnya alumni filsafatnya mengajar PPKN dan relevan. Jadi relevan kalau ngajar di sana kira-kira gitu ya. Oke lah, nggak usah panjang-panjang ke situ. Sekarang ke dunia kepenulisan itu, riset sama terakhir menggeluti portal Yogya ya. Itu yang riset dulu lah. Dunia riset ini kan beberapa kali terlibat riset. Saya juga terlibat diajak Mas Yongki ini. CV-nya coba kirim sama sana di ACC. Akhirnya terlibat. Nah, itu gimana? Dunia riset kan banyak riset yang diikuti kan. Apa aja dulu sempat di Jakarta riset apa itu? Coba mungkin beberapa lah ini menarik karena sebenarnya. Ya sempat saya dapat dana untuk meneliti bioskop 21 namanya. Jadi 21 itu kan bioskop terbanyak di Indonesia, ribuan bioskop terbanyak dan terbesar ya. Jadi sejak dulu dulu itu memang 21 itu besar. Terus saya kebetulan ada dibuka proposal tentang untuk mengkaji persoalan film. Nah kan dulu itu di Kemdikbud ada namanya Pusbang Film. Pusbang Film ini mengadakan kayak open call ya, proposal. Ayo kirim proposal yang meneliti soal film. Yang film banyak, jadi kebanyakan mengkaji film, sejarah film, ini film dan sebagainya. Cuma jarang orang melihat bioskop. Nah akhirnya saya coba yang tidak mainstream lah, barangkali diterima kan. Tak kirimkan proposal itu soal bioskop 21. Nah dilala keterima. Terima meneliti 21 terus ke Jakarta diberikan briefing soal pendanaan waktu itu. Didanai untuk meneliti soal film. Saya ke Jakarta sekitar 2 mingguan ya kalau nggak salah. Jadi di sana 2 mingguan. Seminggu lebih lah ya. Sekitar seminggu lebih. Nah, di sana ke ini Cinematek. Jadi Cinematek itu sebenarnya bank data bagus itu. Jadi skenario film itu dikumpulkan tuh di Cinematek Jakarta ya. Cinematek apa? Nama apa? Tempat? Iya, Cinematek itu nama kayak lembaga kayaknya. Jadi lembaga yang khusus di sana menyimpan berbagai macam arsip film. Oke. Gitu. Nah, saya riset di situ sama di Perpusnas.
Perpusnas untuk ngambil data sama di ini Andri. Nah, di Andri itu yang saya nggak nemu arsipnya itu dan susah ya. Jadi kalau di Andri itu juga mencari arsip tuh susah banget. Nggak cukup 1-2 hari. Susahnya itu maksudnya sebenarnya ada datanya, cuma susah nyarinya atau gimana? Di Andri itu kamu kalau ke sana harus tahu kamu nyari apa. Gitu. Jadi kamu tidak boleh mencari di Andri. Gitu. Mencari sendiri, dicariin. Enggak, kamu harus tahu nyari apa dulu sana. Oke. Nah, jadi sebelum kamu masuk itu ditanyai, Pak mau Pak Bu atau Mas Mbak mau nyari apa? Nah, kalau kamu bingung jangan masuk. Gitu. Jadi harus tahu ini saya nyari arsip A, terus nah ini ada kelompoknya, mau yang mana yang dicari? Oh ini. Nah, jadi kalau datang kamu masih bingung nyari apa, itu apa? Susah itu untuk nyarinya. Begitu. Nah, kebetulan saya sudah ketemu sebenarnya mau nyari arsip film tahun 60-an. Nah, tahun 60-an terus tak cari. Oh, ini ternyata yang disimpan di Andri itu cuma lembaga pemerintah. Nah, kalau nggak salah waktu itu jawabannya begitu. Tapi lembaga-lembaga kayak PH waktu itu nggak disimpan sama gitu. Andri. Ya. PH nggak disimpan sama Andri. Terus kayak Cinema 21 kan juga swasta kan, itu bukan pemerintah, itu nggak disimpan sama Andri. Akhirnya ke sana nggak nemu akhirnya arsipnya. Ya, tapi sebagai pengalaman ya untuk ke sana juga. Loh, akhirnya nemunya gimana? Ya akhirnya nemunya di Sinematek itu. Sinematek yang paling banyak nemu datanya, sama di Perpusnas. Perpusnas ngopi arsip banyaknya. Boleh ya? Hah? Ngopi ini data boleh? Di kopi di sana, jadi nggak boleh dibawa, di kopi dari sana. Terus baru kemudian diambil di sana atau dikirim. Itu nggak dijadiin juga buku atau cerita-cerita khusus gitu? Data itu banyak di kos lama itu. Nah, sayangnya soal waktu ya, kalau misalkan ada waktu dan dana kalau misalkan ada yang mendanai lagi, nah itu arsipnya banyak itu di kos itu. Itu bisa diolah kembali karena menarik Mas. Jadi fenomena bioskop zaman dulu kan ada sempat misbar ya, ada bioskop jenis misbar, gerimis bubar ya. Terus saya juga pernah ke Malang itu ada seorang pengusaha misbar yang sudah tutup ya sekarang ya. Nah itu arsip-arsipnya ada di gudang. Itu saya lihat, aduh nggak terawat itu, eman sekali. Jadi waktu saya lihat, aduh eman sekali arsipnya itu, padahal arsip berharga kalau misalkan bisa disimpan. Sayangnya itu nggak terawat dan disimpan dengan baik. Nah, itu saya sempat wawancara dan tak masukkan di risetnya. Tapi laporan akhir untuk riset itu bisa diakses di mana? Orang kalau mau baca hasil. Ada di sini. Ada di sini. Ada di buku ini. Hasilnya. Oke. Hasilnya itu ada di situ. Karena saya makernya itu kan pakai uang rakyat ya. Jadi harus dipublikasikan supaya banyak orang bisa mengakses, rakyat yang bayar pajak ini bisa mengaksesnya. Tapi kalau bukan yang di buku ini, apakah juga dipublikasikan oleh pemerintah Jaya yang tadi itu? Dananya dari mana? Dari Pusbang Film, Kemdikbud. Dia di webnya dia kah atau tidak? Oh, nggak ada yang sayangnya itu tidak. Gitu ya? Yang mereka luarannya itu hanya mengumpulkan laporannya sama laporan keuangannya. Oke. Lalu gimana? Nah, ada beberapa yang ingin dimasukkan jurnal cuma nggak keurus waktu itu. Nah, saya karena pakai uang rakyat, akhirnya saya terbitkan sendiri saja, supaya itu bisa diakses oleh publik. Dan ini kalau misalkan ada yang pengen bisa mengunjungi warung halaman untuk bisa baca hasil risetnya. Jadi beberapa buku Mas Yongki ini nanti ada di warung halaman. Jadi pas diskusi itu rencana nanti juga ada buat teman-teman yang terlibat diskusi gitu. Beberapa mungkin nanti ada yang pengen ya dikasih gitu. Tapi menarik ya, saya tapi belum sempat baca. Kok bilang menarik? Menarik untuk dibaca gitu. Jadi kan kalau ini kan ada pancingannya ya, jadi nanti baca lah kira-kira. Karya sepenuh hati. Oh gitu ya. Totalitas.
Karena 4 tahun loh ya. 4 tahun Oh. prosesnya. Oke, selain itu apa lagi? Selain ini tadi yang penelitian soal sinematek, soal bioskop. Oh ya. 21 ini. Oh ya, Mungkin terus nggak semua lah, mungkin satu lagi apa? iya. Panjang ternyata ya. Panjang. Ini Terus- udah satu jawaban sendiri. Terus yang berikutnya ya Labuan di Bantul itu. Oke. Yang riset yang memang ini ya memang mendalam ya bagi saya. Meskipun nggak sempat lama di lapangan waktu itu dan nggak sempat datang ke acaranya. Karena COVID juga ya, Karena masih COVID COVID ya. ya. Saya meneliti Labuan Honodento namanya. Honodento adalah organisasi yang rutin mengadakan labuan di pantai selatan waktu itu. Dan waktu itu difasilitasi oleh Disbud Bantul. Terus kemudian diminta untuk meneliti, itu bisa digunakan nantinya sebagai naskah akademik ya katanya. Naskah akademik yang nantinya bisa dipakai untuk pengajuan berikutnya gitu. Jadi yang saya teliti adalah soal sisi filosofisnya, antropologisnya, sosiologisnya, sama nilai-nilai kebudayaannya di Labuan itu. Itu sebenarnya menarik ya. Jadi ada kayak misalkan mitos Nyi Roro Kidul. Oke. Nah itu kan ada beberapa versi. Kalau dari yang dari pihak Honodento itu memang itu dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul, Labuan itu. Jadi ada mitos-mitos yang menyelimuti di Labuan itu. Terus sejarah Jogja, nah itu kan juga dari pantai selatan kan. Oke. Nah itu juga masuk dalam riset itu. Di Labuan sebenarnya enggak ada beberapa ya. Kalau Labuan Honodento kan beda sama Labuan Keraton ya. Oke. Keraton itu juga ada yang meneliti lagi beda. Jadi yang menarik adalah Labuan ini dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi yang rutin mengadakan labuan, dan nggak hanya di Jogja katanya, ada di beberapa daerah di Jawa Timur itu juga diadakan sebagai rangkaian acara labuan itu. Jadi dan yang menarik lagi begini, di daerah kalau nggak salah Parangkusumo ya kalau nggak salah ya. Oke. Parangkusumo, di waktu saya ikut diskusi itu sama pihak Disbud, ada yang bilang gini, dulu itu pantai Parangkusumo itu tahun 60-an tahun 70-an ya itu sepi sekali. Sepi kalau malam gelap kan. Nah, ternyata tahun berapa? Tahun 60-an lah, 60-an 70-an. Ya Kalau listrik belum masuk. Oh ya. Mungkin lah ya tahun segitu. Nah, terus semenjak di sana itu mulai ya ada kegiatan pariwisata termasuk labuan gitu ya. Jadi labuan tuh jadi salah satu rangkaian daya tarik wisata ya. Di Parangkusumo, di daerah pantai selatan. Kalau nggak salah saya Parangkusumo. Di semenjak mulai bergeliat wisata itu, terus adanya labuan yang tiap tahun diadakan itu langsung berubah drastis ya. Jadi sudah mulai ada orang yang ingin berwisata ke Parangkusumo, terus suasananya juga ramai, terus ada juga orang berjualan, ekonomi bergerak gitu kan, dari kegiatan labuan itu. Jadi yang menarik itu, jadi sebuah aktivitas ritual budaya itu ternyata juga bisa memiliki efek yang multiplier namanya, efek yang berlipat, baik dari sisi ekonomi, baik dari segi sosialnya, terus baik dari segi wisatanya ya. Itu hanya dari satu kegiatan ritual itu yang saya teliti itu. Ya, saya kira itu menarik ya. Sebenarnya itu ada bahasan khusus itu menarik karena sebenarnya ada detail-detailnya juga lah. Benar. Soal
pas apa event acaranya seperti apa, simbol-simbolnya seperti apa, kira-kira gitu itu. Dan waktu itu tidak hanya penelitiannya ada beberapa tempat, ada beberapa budaya yang dikaji ya kayaknya itu. Yang menarik menurut saya itu ya, jadi budaya ternyata juga bisa punya efek multiplier. Kan beda kan di beberapa daerah mungkin labuan ada ya, labuan mungkin di beberapa daerah. Nah, cuma kalau misalkan kita ingin mengembangkannya lagi, itu sebenarnya bisa untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata ya. Yang saya teliti itu Labuan Hutudento itu lumayan bisa jadi percontohan. Punya potensi pengembangan di wisata ya. Percontohannya bagus dan kan ada beberapa videonya itu pas ritual itu rame dan memang langsung bergerak ekonominya gitu. Dan setelah ritual itu muncul juga yang lain, ritual-ritual lain. Kayak misalkan ada di salah satu sendang gitu. Nah itu ketika ada satu wisata yang menarik, terus kemudian diadakan lagi ritual di sendang itu yang juga menarik wisatawan lain. Terus jadi satu ritual itu juga bisa mengembangkan potensi-potensi budaya yang lain di daerah situ. Menariknya itu. Saya kira luar biasa ini ya sebenarnya. Sebenarnya kalau diceritain semua butuh 1 hari ini. Jadi menarik. Ini kisah beliau itu cukup berwarna dari pendidikannya ya, yang juga double gitu. Kalau dulu yang waktu tahun-tahun 2000-an mungkin di 90 akhir itu orang kuliah double banyak sebenarnya. Misalnya di UGM dia double, di UIN double, mungkin di Sanata Dharma atau macam itu dulu banyak lah, teman-teman banyak yang double. Karena juga biayanya waktu itu juga masih murah, mereka ngatur-ngatur waktu masih bisa. Nah, kalau yang double S2 itu ya ada, cuma ya mungkin nggak begitu banyak lah kira-kira. Ini salah satu. Nah, gitu. Nah, mungkin kalau punya kesempatan nanti mau ambil S3 gitu ya kira-kira. Ya rencananya mau ambil beasiswa lah, jangan biaya sendiri. Oh gitu. Kan tugas negara kan mencerdaskan. Kan tugasnya udah mencerdaskan mahasiswa ya. Enggak, jadi beasiswa itu harus dijamin lah. Dia harus dapat beasiswa karena kewajiban negara itu. Ya, benar. Oke, mungkin terakhir Mas Yongki. Saya kira ini juga sudah kurang lebih 1 jam lah, udah standar lah. Ya lebih-lebih dikit. Gitu. Ke depan kira-kira aktivitas yang pengen diseriusin ya, kira-kira gitu. Itu apa? Dari sekian banyak, ini kan sebenarnya yang punya maksudnya punya sejarah digeluti kan mengajar sebagai dosen, riset itu, lalu ngurusi media itu. Itu kan sebenarnya punya sejarah di situ, dan apakah itu juga tetap akan tetap terus dilakukan atau gimana? Kalau itu memang passion ya Mas. Jadi saya inginnya memang tuh akan lanjut. Jadi nulis terus juga riset juga akan saya harapkan bisa lanjut, karena saya juga pengen lanjut juga S3. Terus yang pengen saya seriusi sekarang sebenarnya untuk sementara ya. Ini kan saya juga punya bisnis media. Portal yogya.com itu yang sementara ini memang saya seriusi. Karena itu memang selain juga berkaitan dengan apa yang saya pelajari, kajian budaya dan media ya. Itu juga memang mengasah skill menulis gitu. Jadi skill menulisnya itu nggak hilang kalau kita bekerja di media. Kan memang media nulis kan yang berita ya, jadi nulis rutin tiap hari, jadi skillnya itu terus terasah. Nah yang ingin saya seriusi itu, dan ya doakan bisa menjadi media yang dikenal minimal di Jogja lah ya. Jadi rujukan kalau ada berita-berita di sekitaran Jogja bisa lihat di Portal Yogya. Dan bisnis ini juga saya
lihat juga secara prospek bagus. Jadi memang media online itu juga potensinya, prospeknya itu juga bagus. Selain juga minatnya, ternyata potensi bisnis di media ini juga bagus. Ya, makanya saya berusaha menggeluti dunia bisnis ini, terutama media ya. Dan itu nulis juga nggak harus di kantor apa, terserah ya. Terserah di mana-mana. Yang jadi penulisnya juga kebanyakan nggak di Jogja. Oh gitu. Kebanyakan di Jember, di Solo. Oke. Yang di Jogja hanya beberapa saja. Saya bisa nggak nih jadi penulisnya nih? Kira-kira. Bisa, tapi ikut pelatihan dulu. Oh nggak apa-apa. Nggak apa? Nggak apa-apa. Bisa. Nanti pokoknya pas saya nggak masak gitu kan, nunggu saya kan bisa nulis. Ya. Nggak apa? Bisa untuk ini kan, mengasah skill saja. Emang internet saya kalau nggak. Nanti saya mau upload apa? Dan lumayan itu Mas. Gitu ya. Kemarin tuh ada penulis bulan Juni. Pendapatannya 34 juta. Oh gitu. Bulan Juni. Oh penulisnya? Penulis portal Jogja. Dia anak S1 belum lulus itu. Okay. Di daerah Kalisat. Itu dapat penghasilan 34 juta. Oh, karena traffic ini yang nulis apa yang baca banyak. Karena yang baca banyak dan viral gitu. Jadi sebenarnya menulis itu kalau kita mau serius ya, itu bisa menghasilkan sebenarnya. Asalkan kita serius dan disiplin. Kan kebanyakan orang kan kalau lihat penulis kan kayak nggak ada waktu pasti kerjanya ya. Sebenarnya kalau di media saya itu disiplin, ada disiplinnya. Jadi ketika kamu serius, disiplin, kamu bisa menghasilkan dengan jadi penulis. Kan nulis soal kuliner itu bisa loh. Kuliner, wisata. Oh, bisa itu saya. Acara-acara bisa. Wisata-wisata kan Jogja kan. Saya nulis dicari. Yang jangan yang mikir berat-berat lah. Ya emang di media saya memang nggak berat Mas. Karena yang biasanya banyak dibaca itu memang yang mudah dicerna. Oke. Jangan podcast. Jadi kita di pinggir jalan ini ya biasa ini ngobrol. Oke Mas Yongki, sepertinya ini sudah 1 jam lebih 10 atau 15 menit. Siap. Oke, terima kasih ini sharing-sharingnya dari teman-teman. Mungkin kalau nanti pengen ngobrol dengan Mas Yongki bisa komen kalau diupload di YouTube atau di FB-nya ya. Bisa. FB-nya atau kalau enggak kunjungi portal yogya.com. Ya. Bisa baca berita di sana dan komen di sana bisa juga. Bisa. Facebook, Instagram. Bisa. Twitter. Oke. Mungkin sementara itu dulu sharing-sharing ngobrol-ngobrol santai kita, dan terima kasih bukunya Mas Yongki. Jadi Siap. Ini ada buku lumayan lah, cukup banyak, nanti akan dibagikan di acara-acara di warung halaman, ada diskusi, ada mungkin obrolan santai kira-kira gitu. Mungkin gitu ya Mas Yongki. Siap Mas. Oke, terima kasih Pak Sugeng sudah mengundang di podcast yang luar biasa ini. Luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di Wampir Wedangan selanjutnya. Oke, monggo Mas Yongki. Mantap.